Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Wa bihi wa beliau berkata, kita atau kalian telah mengetahui dari penjelasan-penjelasan yang telah lalu tentang bagaimana cara wudhu itu menjadi sempurna. Kita telah membahas bagaimana tata cara wudhu, disyuruti wa furuti wa sunani kama bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sempurna dengan syarat-syaratnya telah kita bahas bagaimana syarat-syarat wudhu itu, yaitu sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus ada, kita persiapkan sebelum wudhu, baik airnya harus bersih, tidak najis, harus diselam, dan yang lain-lain. Furud dan kewajiban-kewajiban wudhu harus mencuci wajah, mencuci lengan, dan yang lain-lain. Dan sunnah-sunnah wudhu, sesuatu yang afdal, yang baik dilakukan. Nah, telah kita bahas semua sesuatu yang menyempurnakan wudhu kita, seperti yang dijelaskan oleh Nabi. Fakunta lihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadzal wudu'a wa yanqudu. Maka setelah kita pelajari semua itu, kita memerlukan yang lain lagi, yaitu memerlukan mengetahui sesuatu yang merusak wudhu tadi atau membatalkannya. Nah, karena apa? Walaupun kita berwudhu dengan sempurna syarat-syaratnya atau sempurna kewajiban-kewajibannya dan sempurna sunnah-sunnahnya, akan tapi kalau setelah itu kita batal atau melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, maka sia-sia perbuatan kita tadi. Nah, misalnya orang wudhu, syarat-syaratnya sempurna, furud-furudnya sempurna, sunnah-sunnahnya semuanya sempurna dilakukan. Akan tapi setelah itu dia batal dengan memakan daging unta misalnya. Nah, maka semua perbuatan yang dilakukan tadi, baik mencuci wajah, mencuci kaki itu, semuanya sia-sia, batal. Kalau dia tidak tahu memakan daging unta itu membatalkan wudhu, dia harus wudhu, makan daging unta, kemudian sholat. Tidak tahu bahwa dengan memakan daging unta itu telah membatalkan amalannya yang lalu, maka seperti itu akan suatu hal yang sia-sia yang kita lakukan tadi. Maka kita perlu mengetahui hal-hal yang membatalkan wudhu kita. Di alla tastamirra ala wudhu'in qad batala hukmuhu, agar kita tidak berada di dalam wudhu yang sudah batal hukumnya, sehingga tidak ada pahalanya dan juga tidak sah wudhunya.
sehingga sholatnya juga tidak sah. Walaupun kita sudah susah payah berusaha melakukan syarat-syarat kewajiban semua, tapi setelah itu kita batal, nah maka semuanya sia-sia perbuatan kita, tidak sah dan juga tidak berpahala. Fatu adhihi ibadah dan latasi umingka, sehingga kita menyebabkan dengan batalnya wudu tadi akan menyebabkan ibadah yang tidak sah. Jadi tidak setelah wudu kita sholat, padahal wudu kita sedang batal. Kalau orang tidak tahu pembatal wudu akan menyebabkan ibadahnya tidak sah. Baik. Maka ini mukaddimah atau pembukaan dari Syekh Fauzan menjelaskan kepada kita pentingnya untuk mengetahui, mempelajari pembatal wudu setelah kita terdahulu mempelajari syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Karena walaupun semua syarat, sunnah atau fardunya itu terkumpul atau terpenuhi, akan tapi kalau ada pembatal juga sia-sia semuanya. Baik. Fa'lam ayyuhal muslim, maka ketahuilah wahai saudara muslim, anna lil wudu'i mufsidat la yabqa wahid minha lahu tasbih. Ketahuilah wahai saudara muslim bahwa bagi wudu itu ada perusak. Nah, bagi wudu itu ada yang merusak. Seperti sholat juga ada yang merusak. Nah, dengan berbicara, dengan makan, merusak sholat. Islam juga ada yang merusak, nawaqidul Islam, yang bisa merusak, membatalkan Islam dengan perbuatan kesyirikan, perbuatan syirik, dan yang lain-lain. Nah, maka seperti itu pula wudu ada yang merusak. Hampir semua ibadah itu ada yang merusak. Merusak secara keseluruhan, tidak semuanya, atau merusak sebagian kesempurnaannya. Baik. Layak bawa awal minha lahu ta'atis, sehingga perusak itu tidak akan tersisa dengan bersamaan dengan salah satu pembatal itu ta'atis, yaitu pengaruh. Wudu kita tidak akan berpengaruh kalau wudu itu dibarengi dengan batalnya. Nah, tidak ada pengaruh dari sisi pahala, kita tidak ada pengaruh pahala tambahan pahala, tidak ada pengaruh tambahan iman, tidak ada pengaruh bisa menghilangkan beban syariat misalnya sholat seperti itu. Nah, fayastaju ila istinafihi min jadid, sehingga kalau ada pembatal itu kita membutuhkan mengulang, istilah itu mengulang min jadid dari awal, dari baru wudu lagi, harus wudu lagi. Inda iradati mujawalat amali min al-amali tadi yusra'ulah wujud. Kalau kita menginginkan suatu amalan ibadah yang disyariatkan adanya wudu di dalamnya, seperti sholat kita harus wudu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa mengelilingi Ka'bah juga disunahkan oleh berwudu. Nah, maka kita harus memahami apa saja pembatal-pembatal wudu itu. Wa hadhihi al-mufsidat tusamma nawaqidu wa tusamma mubtilat wal ma'na wahid. Dan yang merusak wudu ini dinamakan nawaqid, pembatal, atau kadang-kadang dinamakan mubtilat. Yang mubtilat atau nawaqid sama artinya pembatal, perusak. Wa hadhihi al-mufsidat aw an-nawaqid aw al-mubtilat umur ayyana syar'i. Dan yang merusak, yang membatalkan wudu ini adalah sesuatu yang sudah dijelaskan, ditunjukkan oleh syariat Islam dengan jelas. Nah, syariat Islam telah menjelaskan semuanya dengan jelas. Pembatal-pembatal wudu itu apa saja. Wa hiya ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu amma huwa madlubu minhu, yaitu suatu sebab yang mengakibatkan keluarnya wudu dari apa-apa yang diinginkan oleh syariat. Syariat menginginkan wudu dengan sempurna. Tetapi kalau wudu itu dibarengi dengan adanya pembatal, akan menyebabkan wudu itu tidak sesuai dengan yang diinginkan syariat. Apa saja pembatal wudu itu? Wa hiya imma ahdathun tanqudu al-wudu'a bila sihah. Nah, pembatal wudu itu secara global bisa dibagi jadi dua, yaitu
dilihat dari zatnya, dari zat aslinya, itu ada dua. Yang pertama, pembatal yang berupa hadas. Hadas itu sendiri. Nah, hadas itu sendiri. Kalau bau seperti air kencing, buang air kecil. Buang air kecil atau kencing itu hadas. Buang air kecil itu sendiri merupakan hadas yang membatalkan wudu. Wal ghaib atau buang air besar, BAB atau buang air besar itu sendiri adalah hadas. Dengan buang air besar itu membatalkan wudu. Wasair al-khalid min nasabilain, dan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan duduk, ini adalah hadas. Baik berupa darah, baik berupa nanah, baik berupa angin, dan cara kita jelaskan secara terperinci. Nah, intinya ini poin yang pertama, pembatalan wudu dilihat dari sisi bendanya, jadi terbagi dua. Yang pertama, pembatal wudu yang bendanya itu merupakan hadas. Baik. Kemudian kemudian yang kedua, pembatal wudu yang kedua dilihat dari sisi bendanya adalah asbabun lil ahdath, sesuatu yang menyebabkan hadas. Jadi ini bukan hadas, tetapi hal-hal sesuatu yang bisa mengantarkan atau menyebabkan hadas itu. Nah, jadi ada dua. Yang pertama hadas itu sendiri. Yang kedua sesuatu yang bisa mengantarkan hadas. Nah, bihaitsu idza waqa'at, yaitu kalau hal ini terjadi, takunu madhannatan, maka hal ini menjadi madhannah. Madhannah itu tempat yang menjadi praduga besarnya terjadi di usulil hadas. Tempat yang merupakan di situ terdapat praduga yang besar terjadinya hadas. Walaupun bukan hadas, cuma praduga yang besar. Contohnya apa? Sajawalil akal, hilangnya akal. Hilangnya akal, pingsan misalnya. Pingsan itu bukan hadas. Ya kan? Pingsan itu bukan hadas. Akan tapi, kalau orang itu pingsan, ini merupakan suatu keadaan yang menyebabkan praduga besarnya terjadi hadas. Kalau orang pingsan, itu diduga dia itu akan terjadi hadas. Misalnya kencing tidak sadar, atau kentut tidak sadar, atau diadu tidak sadar, seperti itu. Nah, yang membatalkan itu bukan yang membatalkan itu bukan pingsannya sendiri, bukan, tetapi kencingnya atau kentutnya atau buang air besarnya, itu yang membatalkan. Akan tapi karena pingsan itu adalah sesuatu yang menjadi praduga besar terjadinya hadas dan dia tidak sadar, maka ya sudah, semua orang pingsan itu batal wudunya. Seperti itu, karena ini merupakan praduga yang besar. Walaupun mungkin dia tidak kentut, walaupun mungkin dia tidak kencing, tapi karena dia tidak sadar, meragukan, maka daripada ragu-ragu, ya sudah, wudu saja. Seperti itu. Baik. Tadfiyatin naum, atau tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Tidur itu bukan hadas, tetapi adalah suatu madhannah, tempat yang menyebabkan praduga besar terjadinya hadas, tetapi dia tidak sadar. Orang tidurnya tentu tidak sadar. Nah, seperti itu. Wal ilma insan, wal junun, gila, orang hilang akalnya. Ini semuanya adalah sebab pembatal wudu yang merupakan penghantar terjadinya hadas. Bukan hadas, tetapi sesuatu yang bisa menyebabkan praduga besar terjadinya hadas di situ. Baik. Fa'inna za ilal akli la yuhis bima yahsulu minhu. Karena orang yang hilang akalnya, baik dengan pingsan ataupun tidur ataupun gila, itu dia tidak merasa dengan apa-apa yang terjadi pada dirinya. Dia tidak sadar. Dia tentu tidak sadar. Dia kuning sana, kuning sini, tidak sadar.
maka orang tidur nyenyak, ya sudah, habis itu wudu. Tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Tetapi bukan tidurnya yang membatalkan, tetapi apa-apa yang terjadi di dalam tidur itu yang dia tidak sadar. Maka Islam menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam seorang manusia. Jadi orang tidur nyenyak sudah wudu untuk menghilangkan keraguan. Karena orang tidur nyenyak itu kemungkinan besar dia tentu tidak sadar. Wa uqimat al-madhannatu maqam al-hadath. Maka praduga, sesuatu yang mengantarkan praduga besar terjadinya hadas itu dianggap sesuai seperti hadas itu sendiri, menggantikan kehidupan hadas. Baik, nah itu kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan pembatal wudu dilihat dari sisi zat bendanya adalah terbagi dua. Yang pertama pembatal wudu yang berupa hadas, dan yang kedua adalah pembatal wudu yang merupakan praduga yang bisa mengantarkan hadas. Baik, nah seperti itu. Kemudian itu pembagian dari sisi bendanya. Kemudian kalau pembatal wudu dilihat dari sisi ada perselisihan dan tidak adanya perselisihan juga terbagi dua nanti. Nah, pembatal wudu yang mujma' yang disepakati ada dalil-dalil yang jelas dan ada pembatal wudu yang ada khilaf di sini. Nah, baik, nanti kita akan bahas secara terperinci dari penjelasan dan kaulah. Itu secara umum seperti itu ya, terbagi di dua. Nah, kemudian wa ilaika bayanu dzalika bitafsil. Kemudian setelah itu akan diterangkan secara terperinci. Secara umum terbagi di dua, kemudian perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, pembatal wudu yang pertama adalah al-khariju min sabili. Segala sesuatu yang keluar dari jalan depan ataupun belakang, yaitu kubur maupun dubur. Segala sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, kubur maupun dubur. Dasar ini menjelaskan al-kharij itu ada al-islam yang bermakna istimraq, yang bermakna umum. Jadi segala sesuatu yang keluar itu mencakup semuanya. Baik yang keluar itu sesuatu yang mu'tad sesuatu yang biasa, yang rutin apa? Yang biasa keluar. Rutin apa Mas Halis contohnya? Sesuatu yang rutin biasa keluar dari dua jalan. Apa misalnya? Kencing itu sesuatu yang rutin biasa ya. Nah, seperti itu. Ataupun yang ghairu mu'tad, yang segala sesuatu yang keluar tapi bukan hal yang biasa keluar. Apa contohnya yang tadi lagi saya? Yang enggak biasa, mungkin karena penyakit atau apa misalnya, tiba-tiba keluar dari dubur. Kalau sakit, apa cacingnya misalnya keluar cacing ya, seperti itu. Ini sesuatu yang tidak biasa, ada tidak semua orang ya. Seperti itu juga termasuk. Nah, segala sesuatu yang keluar, baik yang biasa, rutin, air kencing, buang air besar, ataupun yang tidak biasa, seperti cacing misalnya, kalau orang cacing yang keluar cacing, atau darah, orang mungkin punya penyakit, keluar darah, apa saya ambilin atau apa, keluar darah dari duburnya atau keluar nanah. Nah, seperti ini sesuatu yang tidak normal ya, tidak normal. Ini pun membatalkan wudu. Kalau keluarnya di mana? Di dua jalan tadi. Menurut pendapat yang lebih kuat. Ataupun segala sesuatu ini mencakup sesuatu yang suci ataupun sesuatu yang najis. Baik yang keluar, segala sesuatu yang keluar itu berupa benda-benda yang suci ataupun benda-benda yang najis. Nah, contohnya benda suci yang keluar, apa contohnya misalnya, apa aja? Mani itu suci, keluar. Itu membatalkan wudu.
Nah, menyebabkan mandi, dan sesuatu yang menyebabkan mandi itu membatalkan wudu, tahir. Nah, walaupun benda suci, membatalkan wudu. Atau najis, dia ada inti najis. Baik. Nah, intinya al-kharij itu segala sesuatu yang keluar. Itu mencakup segala sesuatu yang keluar secara normal, biasa, air kencing, BAB, ataupun yang tidak normal, yang tidak biasa, berupa cacing, berupa nanah, berupa darah, ataupun sesuatu yang suci, seperti mani, ataupun sesuatu yang najis. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari situ, dua jalan itu membatalkan wudu. Nah, seperti itu. Tidak perlu bingung, artinya bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Pokoknya segala sesuatu. Ai min makhrajil baul wal ghaib, yaitu yang dimaksud sabil itu dari makhraj, yaitu tempat keluarnya baul, wal ghaib, yaitu kubur dan jubur. Wal kharij min as-sabil, dan benda-benda yang keluar dari jalan ini imma bisa berupa an yakuna baulan, bisa berupa air kencing. Nah, au mani atau maniyan, bisa berupa mani, baul najis, mani suci. Au madyan atau mandi. Nah, mandi juga keluar. Au dam istihadah atau darah istihadah. Au ghaitan atau apa? Jirak. Au rihan atau berupa angin, yaitu kentut. Nah, itu kentut itu sesuatu yang suci dan sesuatu yang normal. Segala sesuatu yang keluar bisa berupa itu, bisa berupa apa saja. Nah, baik. Fa'inkan al-kharij baulan aw ghaitan, kalau seandainya yang keluar itu berupa air kencing ataupun air besar, fahuwa naqidun lil wudu bin nafsi wal ijma', maka air kencing atau air besar itu merupakan pembatal wudu bin nas, dengan nas, bal ijma', dan ijma', tidak ada perbedaan. Nasnya jelas Al-Quran dan Sunnah, sehingga karena kejelasan itu para ulama pun tidak berbeda pendapat. Apa dalilnya? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi mujibatil wudu, di dalam permasalahan sesuatu yang mewajibkan untuk wudu, mengulang wudu. Au jaa ahadun minkum minal ghaib. Al-Maidah ayat ke-6, yaitu jika kalian datang dari ghaib, habis buang air besar. Nah, harus buang air besar, harus berwudu, mengulang wudunya. Hal ini menunjukkan bahwa buang air besar itu membatalkan wudu. Ataupun ini dalil dari Al-Quran, sedangkan dalil dari hadis atau dari sunnah Nabi. Nah, dari Sofwan bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah atau Sofwan bin Affan berkata, nah, amarana Rasulullah SAW idza kunna safara alla nanzi'a khifafana thalatha ayyamin wa layatiha illa min janaba walakin min baulin aw naumin aw ghaibin. Nah, yaitu kemarin hadis yang tentang mengusap kaus kaki, bahwa Sofwan bin Affan berkata, Rasulullah memerintahkan kepada kami kalau kami pergi bepergian dan memakai kaus kaki, tidak perlu untuk melepas kaus kaki kami. Nah, kalau berwudu, kalau terjadi hadas, kecuali kalau terjadi janabah, yaitu junub atau hadas akbar. Kalau misalnya cuma berupa buang air kecil atau naum atau tidur atau buang air kecil, tidak perlu melepas kaus kakinya. Nah, hal ini menunjukkan kalau buang air kecil atau buang air besar dan tidur itu merupakan hadas, yang sesuatu yang batalkan wudu. Nah, ini sudah menjadi yang menunjukkan bahwa buang air kecil itu termasuk pembatal wudu dan buang air besar dari hadas tadi. Kemudian yang selanjutnya, wa in kana
Kalau seandainya yang keluar dari dua jalan dari berupa mani, atau madjan atau mani, bahwa yang kudul wudu'a, maka juga dua hal tadi membatalkan wudu. Hidayahul ahadits berdasarkan hadis. Nah, dua hal tadi berdasarkan hadis. As-sahihah yang sahih. Nah, hadisnya apa yang sahih? Yang menunjukkan mani itu membatalkan wudu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Innamal ma'u minal ma'." Sesungguhnya air itu berasal dari air. Nah, mandi maksudnya apa? Bahwa seseorang itu wajib mandi kalau mengeluarkan air mandi. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Maksudnya apa? Air berupa dari air itu berasal dari air. Itu maksudnya apa? Orang wajib mandi pakai air kalau dia mengeluarkan air mandi. Maka seseorang yang mengeluarkan air mandi itu wajib mandi janabah, wajib untuk mandi janabah, dan tentu saja lebih habis lebih lagi untuk mengulang wudu karena terhadap apa? Segala sesuatu yang mewajibkan mandi ini mewajibkan untuk wudu. Nah, kaidahnya seperti itu. Ini hadis atau dalil yang kita mandi itu membatalkan wudu. Atau mandi. Dalilnya apa? Mandi membatalkan wudu. Hadisnya Ali bin Abi Thalib pada waktu bertanya, memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa dia malu bertanya sendiri kepada Rasulullah bahwa beliau adalah orang yang banyak mengeluarkan mani. Nah, kemudian bagaimana hukumnya kalau orang mengeluarkan mani? Maka Rasulullah SAW bersabda, apa ikhtir dan taroka sunnah tawadda, yaitu engkau suci kemaluanmu kemudian setelah itu wudu. Nah, ini Rasulullah memerintahkan untuk mengulang wudu setelah dicuci kemaluannya, kemudian setelah itu berwudu. Hal ini menunjukkan bahwa keluarnya air mani itu membatalkan wudu. Baik, itu dua hadis yang menunjukkan tentang pembatal wudu. Dua hal tadi. Wa hakal ijma'a ala dzalika Ibnul Munzir wa ghairuhu. Kemudian juga Ibnul Munzir juga menghikayatkan ijma'. Nah, menceritakan adanya ijma' tentang bahwa mani dan mati itu pembatal wudu. Ijma', kesepakatan ulama umat Islam, Ibnul Munzir dan lainnya. Bisa dilihat di kitab Al-Awsat. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya, wakada, dan demikian pula, ini masih membahas tentang segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Wakada, yang kudu furujudan al-istihadah, dan seperti itu pula, kalau yang keluar itu berupa darah istihadah, itu membatalkan wudu. Seorang wanita keluar darah istihadah. Darah istihadah itu adalah darah yang disebabkan karena suatu penyakit atau suatu benturan. Nah, yang berasal dari urat dan biasanya keluar dengan banyak secara terus-menerus, sebulan, terus-menerus 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada setahun. Seperti itu, keluar darah terus, darah penyakit. Bukan darah haid, bukan darah nifas, tapi darah karena penyakit. Kalau darah haid itu darah yang berasal dari rahim. Kalau darah nifas itu berasal mengiringi kelahiran. Kalau ada seorang wanita tidak melahirkan dan juga bukan darah haid, kebiasaan darah haidnya, bulanannya dia tahu, tiba-tiba keluar darah. Nah, penyakit karena jatuh mungkin atau berpeleset, kemudian keluar darah darinya. Maka darah karena penyakit atau karena benturan ini membatalkan wudu. Baik. Wa huwa damu fasadi, yang dimaksud darah istihadah adalah
darah puasa, darah rusak. Darah rusak maksudnya darah yang berada di penyakit. Wala dam haid, bukan darah haid. Sorry, bukan karena penyakit ataupun karena benturan. Bukan darah yang berasal dari rahim yang keluar secara otomatis, keluar secara normal seperti itu. Secara alami. Kalau darah haid alami ya. Kalau darah istihadah itu bukan alami karena ada penyakit ataupun karena benturan. Dalilnya apa? Lihadits Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalil yang menunjukkan darah istihadah itu membatalkan wudu adalah hadisnya Fatimah bin Abi Hubaysh, annaha kanat tustahadu, bahwa beliau adalah seorang wanita yang mengeluarkan darah istihadah, mengeluarkan darah terus menerus, sebulan penuh, 2 bulan penuh tanpa berhenti karena penyakit. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada Fatimah, fatawaddhi wa shalli, hendaklah kamu hendaklah kamu wudu kemudian sholat. Setiap datang waktu sholat kamu wudu dan setelah itu sholat. Fa inna ma huwa irqun, karena darah itu adalah darah yang berasal dari urat, dari penyakit, bukan darah haid. Jadi kamu tetap sholat. Sebelum sholat harus wudu, mengulang wudumu. Sehingga dari hadis ini menunjukkan bahwa setiap keluar darah istihadah, maka wanita tadi sebelum sholat harus berwudu. Nah, karena dengan keluarnya darah ini dari 2 jalan tadi, atau jalan kalau itu dari kubur ya, itu membatalkan wudu, sehingga harus wudu setiap kali hendak sholat. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk wudu, mengulang wudu setiap hendak sholat. Rawahu Abu Dawud wa Daraqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Daraqutni. Wa qala isnadun kulluhum thiqat, dan berkata bahwa isnadnya semuanya thiqat, perawi-perawinya thiqat. Nah, ini darah istihadah. Baik. Wa kana yanqudul wudu'a, kemudian setelahnya, dan juga membatalkan wudu khurujur rih di dalalatul ahadits sahihah wa bil ijma'. Dan demikian pula membatalkan wudu segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan berupa rih, berupa angin. Angin ini bisa keluar dari belakang, bisa dari depan, terutama kalau wanita ya. Angin kentut dari depan ini bisa, kalau seorang wanita, kalau laki-laki tidak bisa. Baik. Ini membatalkan wudu berdasarkan hadis yang sahih dari ijma'. Dalilnya apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Nah, Allah Subhanahu wa taala, atau artinya Allah tidak akan menerima salat kalian, salah seorang kalian jika kalian berhadas sampai kalian berwudu, mengulang wudunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi man syakka. Baik. Kemudian ada orang bertanya, "Wa mal hadath ya Abu Hurairah?" Ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Dalam hadis ini Rasul bersabda, Allah tidak akan menerima salat kalian kalau kalian berhadas sampai kalian wudu. Hadas itu apa? Ada orang bertanya hadas itu apa? Maka Abu Hurairah mengatakan hadas itu apa? Usa'u wal durra, atau durra, yaitu apa? Hadas itu diantara contohnya adalah usa'u oleh panas kentut tanpa suara, dan durra yaitu kentut dengan suara. Nah, di sini dijelaskan bahwa keluarnya angin baik dengan suara ataupun tidak dengan suara ini membatalkan wudu dan termasuk hadas. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman syakka hal kharaja minhu rihun aw la." Berkata menjelaskan kepada orang yang ragu-ragu apakah sudah keluar angin dari dalam dirinya atau belum,
maka beliau bersabda, la yansharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan kau keluar membatalkan sholat sampai engkau benar-benar yakin mendengar suara ataupun kamu mendapati angin atau mencium adanya angin. Baik, maksud mendengar suara ini ada yakin, intinya yakin. Bukan berarti harus ada suara, tidak. Kalau dia yakin kentut, walaupun tidak bersuara, nah maka juga batal. Intinya bagaimana kamu itu jangan batalkan sholat sampai kamu benar-benar yakin kentut. Bukan hanya khayal-khayalan, bukan hanya bisik-bisikan atau suara-suara di dalam perut. Tidak, sampai benar-benar keluar dari mulut. Baik bersuara ataupun tidak, kamu harus yakin seperti itu. Nah, dua dalil ini menunjukkan bahwa kentut pun atau angin pun membatalkan wudu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa amal khariju minal badani min ghairi sabilain. Sedangkan segala sesuatu yang keluar dari badan akan tetapi bukan dari dua jalan. Kajam seperti darah. Darah contohnya apa? Keluar darah selain dari dua jalan apa contohnya misalnya? Kalau misalnya kalau ini misalnya keluar darah, apakah mimisan itu batalkan wudu? Wal qai atau muntah keluar dari mulut, makanan, warwar, ini misalnya keluar darah misalnya luka, tangannya kena pisau, kemudian keluar darah dari tangannya, seperti ataupun mimisan juga keluar darah. Seperti ini apakah membatalkan wudu? Segala sesuatu yang keluar dari dalam tubuh, tapi bukan dari dua jalan, dari tangan, dari mulut, dari hidung. Seperti dalam membatalkan wudu. Maka beliau berkata, mau itu tidak baiknya ahli ilmu. Maka ini tempat adanya perselisihan antara para ulama. Seperti itu, apakah mimisan atau keluarnya darah, kena pisau, kena celurit, kena sabit, ataupun muntah, apakah membatalkan wudu? Ada perbedaan pendapat. Hal yang kudu doa awal yang kudu, apakah semuanya tadi membatalkan wudu atau tidak? Ada kaulai. Nah, yang masyhur ada dua pendapat. Warrajih akan tadi yang lebih kuat, annahu la yanqud, bahwa semua hal tadi tidaklah membatalkan. Nah, yang lebih kuat seperti itu benar, bahwa segala sesuatu yang keluar tetapi bukan dari dua jalan tadi itu tidak membatalkan wudu. Berupa mimisan atau berupa luka atau berupa muka, semuanya tidak membatalkan wudu. Nah, lagi kalau soal khurujan minal khilaf karena ahsan, kalau ada orang mengulang wudunya hanya untuk menghindari adanya perselisihan, maka juga bagus. Nah, tapi jangan diyakini itu suatu keharusan. Ya, yang rojih yang kuat tidak batal. Baik. Nah, dalilnya antara lain bahwa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud dan juga dengan sanad yang sahih bahwa ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma shalla wa lam yatawadda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam, kemudian setelah itu sholat tanpa mengulang wudunya. Nah, bekam itu mengeluarkan darah, ya kan? Kemudian Rasulullah sholat tanpa mengulang wudunya, hal ini menunjukkan bahwa keluarnya darah baik dari hidung ataupun tongkol ataupun badan yang lain tidak batalkan wudu. Nah, kata yang kuat, lebih kuat. Dan karena hukum asal seseorang itu kalau sudah berwudu sah dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, semuanya itu dia berada di atas kesucian. Sampai ada dalil yang jelas yang membatalkannya. Kalau tidak ada dalil yang jelas membatalkannya, apakah ada dalil mimisan itu
membatalkan wudhu. Apakah ada dalil muntah itu membatalkan wudhu? Datangkan dalil yang jelas. Kalau tidak terjadi, maka kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya suci seperti itu. Belum batal. Nah, ini yang dirasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Utsaimin dan beliau secara Al-Fauzan. Nah, ini segala sesuatu yang keluar tapi bukan dari dua jalan. Kemudian permasalahan berikutnya, bagaimana kalau air kencing ataupun diambil atau kotoran yang air besar, tapi tidak keluar dari dua jalan seperti itu. Bisakah air kencing keluar bukan dari kubur atau mungkin buang air besar, bukan berasal dari kubur? Saya tidak akan lihat. Saya lihat. Saya naik mana? Yang tadi ya, kalau sakit lagi koma di di ICU atau di mana, sedang tidak sadar, itu biasanya mungkin selang, ya air kencingnya selang atau mungkin diambil dari perut langsung. Seperti bagaimana hukumnya kalau air kencing ini keluar atau kotoran manusia keluar tapi bukan dari dua jalan. Nah, maka ada perbedaan pendapat pula, berarti yang lebih kuat, yaitu dengan dirinci bahwa kalau tempat keluarnya itu berada di bawah lambung atau di bawah pencernaan, maka membatalkan wudhu. Tetapi kalau tempat keluarnya itu di atas lambung atau di atas alat pencernaan, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, seperti itu yang dijelaskan oleh seperti ini adalah sangat mungkin. Nah, kalau tempat keluarnya tadi itu berada di bawah alat pencernaan lambung, usus seperti itu, maka batal. Misalnya di bulu atau di mana? Kalau ngambilnya tidak ada caranya di atas, itu tidak batal. Dianggap seperti muntah, makanan yang ditumpahkan. Nah, sorry. Sampai mungkin kita ada berapa yang perlu kita selesaikan sama berikutnya. Sebelum kita tutup, ini ada tanya. Yang kita bisa ada dengan saya. Kita akan membuat yang aktif. Terus ada itu mengalami dan biasanya pakai menggunakan tempat itu. Ya, dalam setiap dia menggunakan seorang prakteknya dalam perbuatannya seperti apa? Apakah kan dia mulai terus tempatnya dilepas diganti diisi lagi, kalau dia masih mengalir. Prakteknya yaitu sebelum dia sholat itu dia berwudu, kemudian kalau hukum keluarnya darah itu darahnya itu suci, artinya darah istihadah, darah yang suci. Jadi yang penting dia pakai pampers atau pembalut wanita yang menjaga darahnya itu agar tidak bercacat-cacat dan tidak perlu diganti. Artinya pampersnya itu setiap kali sholat ganti tidak. Yang penting dia memakai dan setiap kali sholat dia harus wudu. Itu yang seperti itu prakteknya. Setiap kali sholat zuhur dia berwudu. Nanti asar dia berwudu lagi. Maghrib berwudu lagi. Nah, dan masalah pampers ataupun pembalutnya tidak perlu diganti. Nah, seperti itu ya. Ini hukumnya seperti salah satu kaum orang yang sering buang kalau laki-laki itu ada yang punya penyakit
kalau penyakitnya, pokoknya keluar air kencing terus. Seperti itu sama. Kalau ada orang laki-laki yang punya penyakit keluar air kencing terus tidak bisa mengendalikan, sama. Dia pakai semacam pempel, kemudian setiap kali sholat dia mengulang wudhu. Walaupun di dalam dirinya ada najis, tapi memang tidak bisa dihindari. Seperti itu keluar kencing itu seperti dia pakai pembalut, pempel tadi dia artinya menjaga sarungnya atau celananya tidak terkena air kencing, kemudian dia sholat. Seperti itu. Nah, walau dalam ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah.